wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah menunggu. Jadi dari duplik yang kita sampaikan tadi, sebenarnya titik terberatnya itu adalah mengenai yang pertama adalah kejujuran terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Ya, pengungkapan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan yang sampai saat ini belum mau diungkapkan, ya. Masih disembunyikan atau apa ya, bisa dianggap disembunyikan karena bukti-bukti yang justru terpenting, ya, tadi bukti bahwa perhitungan audit itu kan berdasarkan data yang diperoleh dalam penyidikan, padahal fakta dan alat bukti itu harus yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan data-data yang disampaikan oleh distributor mengenai harga-harga di dalam persidangan berbeda. Nah, kita minta nggak pernah dikasih sampai saat ini. Tadi videonya sudah diungkapkan. Begitu juga surat jaminan mutlak. Sampai sekarang tidak pernah diberikan juga. Ya. Tapi bagusnya waktu itu sudah pernah ditunjukkan di depan majelis hakim. Dan banyak hal lagi, ya, berkaitan dengan adanya aliran dana, juga tidak mau menggunakan data transfer. Namanya aliran dana kan transfer. Nah, kalau data transfer ini tidak mau dijadikan alat bukti, maka terjadilah kesimpulan diasumsikan ada uang ke Nadiem. Begitu juga tadi mengenai adanya stock split, ya. Nah, itu juga data-data mengenai yang berhubungan dengan stock split tidak mau diungkapkan. Bahkan dicoba dikaitkan kerugian negara ada melalui putusan IBAM. Secara umum diketahui bahwa putusan yang belum inkrah itu bisa berubah. Nah, kalau kemudian itu digunakan di dalam putusan sekarang, kemudian banding IBAM dibebaskan. Ya, jadi keanehan-keanehan ini tadi sudah diungkapkan oleh rekan Pak Ari, ya, bahwa penyembunyian fakta berdasarkan undang-undang baru juga mencakup setiap orang, ya, setiap orang yang menghalangi keadilan. Jadi penyembunyian fakta itu merupakan obstruction of justice, sehingga terhadap setiap orang yang bisa mempengaruhi seseorang dihukum itu hukumannya 9 tahun ditambah 1/3. Jadi siapapun yang melakukan obstruction of justice sehingga menyebabkan orang dihukum itu hukumannya ditambah 1/3. Nah, jadi jangan sampai terjadi obstruction of justice, ya, maka ini perlu dikawal, ya. Karena apa? Kalau kita melihat data yang tadi itu diungkap, tidak mungkin ada kerugian negara. Tidak mungkin ada kerugian negara, berarti tidak mungkin ada perkara ini dari awal. Ya. Termasuk juga narasi bahwa sudah ada kerugian 9 triliun, CDM mangkrak, sudah ada perencanaan dari awal. Tadi buktinya diperlihatkan. Maka tadi rekan saya Pak Ari pada saat menyampaikan duplik minta kepada majelis untuk memperhatikan. Ya, jangan sampai dia tidak memperhatikan kemudian bagian yang terpenting itu menjadi lewat. Nah, ini berbahaya. Makanya di dalam undang-undang yang baru, ya, salah satu pertimbangan putusan adalah perhatian hakim. Oleh karena itu hakim 100% dia harus memperhatikan peradilan. Dia nggak boleh meleng ke kiri, meleng ke kanan, atau membincangkan hal-hal lain. Nah, jadi nanti kita bisa lihat bagaimana hakim di dalam menjalankan persidangan. Saya rasa rekan-rekan wartawan banyak yang meliput siaran langsung bisa dianalisa. Apakah selama persidangan semua perhatian ditujukan kepada proses persidangan. Ya, jadi sekali lagi ini perlu dikawal agar tidak ada perintangan terhadap keadilan. Kenapa? Karena alat-alat bukti yang terungkap di persidangan tetapi tidak mau diungkapkan, itu menjamin
ya, tidak ada kerugian negara, tidak mungkin ada kerugian negara. Ya, jadi apabila bukti-bukti itu diungkapkan, maka perkara ini menjadi tidak ada. Artinya Nadiem harus dibebaskan. Mana mungkin tindak pidana korupsi kalau tidak mungkin adanya kerugian negara. Ya, jadi kita lihat nanti ya, apakah setelah diingatkan oleh rekan saya Pak Ari tadi bahwa setiap orang yang menyembunyikan fakta di persidangan ya terkena delik obstruction of justice yang di dalam undang-undang baru ini mencakup semua orang. Artinya semua yang terlibat di dalam proses persidangan akan terkena sanksi itu. Nah, demikian dari saya. Silakan Pak Ari tambahkan. Cukup ya, Pak Nadiem. Cukup ya, nanti Nadiem langsung ya. Iya, iya, sedikit. Harapan putusan. Iya. Yang lain apa lagi? Iya, mungkin sama. Mungkin harapan putusannya apa? Karena memang kan minggu depan udah vonis ya seperti itu. Biar masyarakat tahu dan jelas apa yang diharapkan dari tim penasihat hukum. Ya, tentunya kita mengharapkan putusan ini dibuat sebaik mungkin dengan menggunakan fakta-fakta persidangan yang terungkap di dalam persidangan. Sehingga kalau itu yang digunakan, fakta-fakta yang ada dalam persidangan dengan menggunakan itu, fakta persidangan itu adalah saksi, ada ahli, ada bukti surat, bukti chat WA, bukti-bukti yang lain, itu semua adalah fakta-fakta persidangan. Kalau itu yang dijadikan dasar dalam putusan, insya Allah kami yakin itu akan bebas, tidak ada celah, semua pintu sudah tertutup semua. Tadi Pak Dodi sudah katakan, semua celah-celahnya sudah kita tutup semua. Kami yakin bebas. Nah, tetapi kalau seandainya fakta-fakta ini disembunyikan, makanya kami agak berbeda dalam pledoi dan lupek ini, selalu kami tampilkan video-video. Kalau aslinya itu semua statement kami ada videonya. Tapi kalau karena waktu terbatas kami hanya ambil beberapa cuplikan. Semua ada tampilan-tampilan videonya untuk mengingatkan jangan coba-coba memanipulasi fakta persidangan. Kami punya data, kami punya rekaman. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Dodi, obstruction of justice tidak hanya berlaku kepada kawan-kawan media pers. Itu salah selama ini. Obstruction of justice itu berlaku kepada kami advokat, berlaku kepada jaksa, dan berlaku kepada hakim apabila dia mengabaikan atau menyembunyikan fakta persidangan. Mengenai dia bahwa menganalisanya berbeda, itu sah. Tapi kalau menyembunyikan fakta, itu obstruction of justice. Gitu. Jadi KUHP kita yang baru ini sudah mencoba semakin baiklah untuk perlindungannya itu. Sehingga kami yakin sekali, insya Allah dengan fakta-fakta persidangan dan semua analisa yang telah kami sampaikan, analisa hukumnya, insya Allah bisa mencapai kebebasan. Insya Allah. Makasih. Pak, tanya Pak, tadi kata Pak Dodi, ya, selama ini fakta-fakta tuduhan kepada Pak Nadiem belum diungkapkan di pengadilan. Berarti kalau belum diungkapkan, dia persidangan ini sama berbulan-bulan apa dong Pak? Ya itu bagus, nanti ditanyakan kepada rekan jaksa penuntut umum apa tujuannya. Tadi mungkin rekan-rekan ada yang nonton tadi video terakhir tadi ya. Video terakhir itu ya sangat clear sekali itu, jelas sekali itu. Kami minta data yang disebutkan mereka. Mereka sebut begini. Oke, silakan Anda mengatakan itu, tunjukkan datanya. Kami minta di copy tadinya supaya kami bisa analisa. Mereka bilang diperlihatkan saja. Jangankan di copy, diperlihatkan sampai detik ini tidak ada data-data itu. Jadi apa namanya? Asumsi kan? Narasi kan? Nanti silakan tanyakan sama jaksa penuntut umum video tadi itu. Kemana janjinya mereka mau memberikan dalam satu tuntutan dan dilampirkan dengan bukti-bukti itu? Nggak ada. Sampai selesai persidangan ini nggak ada. Jadi semuanya narasi, gitu. Ya, oke, makasih. Ya. Terima kasih. Mungkin pertama yang saya ingin ucapkan adalah rasa syukur saya. Rasa syukur saya kepada rekan-rekan media yang senantiasa menayangkan fakta-fakta persidangan kepada publik. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim PH saya yang senantiasa berjuang untuk kebenaran pagi, siang, malam. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ojol yang senantiasa mendampingi saya
senantiasa menyuarakan untuk keadilan terjadi di Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada para guru-guru yang telah memberikan ribuan testimoni lewat online dan juga di dalam persidangan mengenai betapa bermanfaatnya kerumbuk dalam proses pembelajaran mereka. Dan saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang telah menyuarakan kebenaran, karena itu membutuhkan keberanian. Juga guru-guru besar, pakar-pakar hukum, para tokoh-tokoh anti korupsi yang telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap proses ini. Saya sangat menyadari bahwa kasus saya ini kasus yang sangat unik, kasus yang ditonton banyak orang, dan saya juga menyadari bahwa ini bukan saja mengenai diri saya, sudah menjadi jauh lebih besar dari itu. Kasus ini adalah mengenai masa depan kepastian hukum di Indonesia. Kasus ini adalah menguji dan mengadili keadilan apakah masih berarti di negara ini. Karena dari fakta-fakta persidangan tidak ada sekat antara apa yang terjadi di persidangan dengan di ruang publik. Semua informasi sudah di luar, semua informasi sudah dimiliki sama seluruh negara ini, bahkan di mancanegara pun sudah dibahas. Jadi saya ingin berdoa untuk negara ini. Saya ingin berdoa dan mengajak publik juga berdoa untuk memastikan bahwa kebenaran itu masih ada artinya di Indonesia yang kita cintai ini. Kasus ini akan menentukan apakah narasi menang melawan fakta. Kasus ini akan menentukan apakah kebenaran menang melawan fitnah. Dan saya ingin setiap masyarakat, terutama anak-anak muda di Indonesia, untuk tidak sampai putus asa. Saya ingin anak-anak muda di Indonesia semuanya menyadari bahwa suara Anda, gerakan Anda berarti. Setiap suara berarti dan berdampak. Jadi jangan putus asa dengan negara ini. Teruslah berjuang untuk negara ini. Tanggal 30 Juni adalah keputusan saya, hari Selasa. Hari itu sejarah akan mencatat kemana arah negara kita. Dan saya harap, seperti yang saya sebutkan dalam duplik saya hari ini, bahwa para majelis hakim benar-benar mengikuti hati nurani mereka. Benar-benar berpikir sangat mendalam dan berdialog dengan Tuhan. Apa perbedaan antara keputusan yang aman dan keputusan yang benar? Itu saja doa saya dan harapan saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.